Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bro, sis. Balik lagi bareng saya Lutfi Parijan. Sekarang saya bakal ngobrol santuy bareng teman saya waktu kuliah. Penasaran kita ngobrol apa? Gak usah lama-lama, skuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ripki apa nih? Saya lupa namanya nih. Aduh, kepanjangan. Namanya Rifkia Muhammad Nafasya Arfi Sehat. Waduh, panjang banget ya namanya ternyata. Di sini saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama Ripkia gitu atau manggilnya itu Wipki ya. Ya, benar benar benar. Gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Tapi gimana kabarnya nih? Alhamdulillah selalu sehat nih. Pokoknya kan sekarang lagi zaman-zamannya begini nih ya. Jadi mungkin kita harus menjaga kesehatan juga. Benar 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 benar. Sibuk apa sih sekarang? Ya, sekarang pundi-pundi uang lah buat masa depan ya, buat nikah. Ya gitu Waduh, kan, buat iya sih. kedepannya ya. Saat ini ya kerja pasti sih. Sekarang kerja nih katanya sibuk kerja. Kerjanya tuh jadi apa sih? Kalau kerja ya sebagai atau misalnya ini sebagai PO ya, PO namanya itu kayak namanya PO kayak project officer itu ya di salah satu perusahaan layanan penyedia tenaga kerja lah saat ini gitu. Jadi kayak pihak ketiga lagi kerjanya. Spesifiknya itu gimana sih kerjanya gitu? Ya, jadi untuk secara job desk ya, ya mungkin job desk ya, Ya, job ya. desk ya. Nah, kalau job desk ya karena yang namanya tadi bekerja di penyedia layanan tenaga kerja otomatis jadi kan si perusahaan gue ini ada kerjasama dengan beberapa customer gitu kan dalam kebutuhan tenaga kerja Oke, gitu. oke. Jadi misalnya perusahaan gue ini A dan konsumen customer ini B. Jadi Oke. ketika si B butuh tenaga kerja ya sama si A dicariin Oke, gitu. oke. Jadi ya apa namanya ya layaknya sebagai HR lagi sih Oke, oke. secara simpelnya gitu. Jadi kayak semacam perusahaan perantara gitu ya. Gimana ada Ya, perusahaan yang butuh tenaga kerja, nah larinya bisa ke yang sekarang Wipki jalani gitu kan ya. ya benar gitu. Udah berapa lama nih jadi PO atau HD yang mungkin tadi Wipki jelaskan? Kalau misalnya udah berapa lama kurang lebih 10 bulan sih. Jadi per November lah, November 2019 tuh. November 2019 pasca wisuda ya, pas wisuda bulan Juli ya. Oke ya. Alhamdulillah langsung gitu, langsung keterima ya. Rezekinya lah. Alhamdulillah ternyata ya Alhamdulillah. langsung dapat kerja ya udah wisuda tuh kan kita wisuda bareng ya. Iya, bulan Juli kita wisuda bareng. Benar ya. Wah, alhamdulillah ya cepet juga nih progresnya ternyata dapat kerjaannya. Ya, alhamdulillah rezeki lah. Tapi Kenapa nih berkecimpung di profesi yang sekarang? Apa emang dari awalnya pengen ke sini atau malah tiba-tiba kecemplung gitu? jadi sebenarnya simpelnya gini sih. Jadi karena memang saat ini perusahaannya kan suka yang namanya ini bisa dikatakan perusahaan yang bekerja di dunia manajemen ya, gitu Oke. kan. Karena kan berhubungan dengan orang banyak pada akhirnya. Oke. Sedangkan gua kan waktu zaman kuliah itu bisa dikatakan aktif lah, gitu Oke. kan, beberapa organisasi dan sebagainya. Jadi kayak yang udah ada dasar nih gitu nih Oke, gitu oke. kan karena kan zaman 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 kuliah tuh kan zaman mencari jati diri kan Oke. kayaknya asik nih kalau kita ketemu orang yang baru terus gitu tiap hari gitu kan jadi pas banget ada lowongan di situ pas dicoba pas udah masuk nih udah pas masuk oh rupanya passion nih udah masuk ke passion nih jadi tiap hari tuh ya kita ngobrol sama dengan kandidat gitu kan cari-cari yang nge-share lowongan dan sebagainya jadi kayak HP itu bunyi terus
kan, sama sama orang-orang yang baru gitu. Jadi kayak zaman kuliah udah kayak gitu, zaman sekarang kayak gitu, ya udah kayak passion aja sebenarnya. Jadi katanya awalnya memang apa ya namanya sesuai dengan dulu itu di kuliah kan begini gitu ya. Jadi aktif banget Ripkia tuh. Saya tahu banget Wipki ini aktif banget waktu kuliah dan sejalur gitu ternyata sama kerjaannya. Jadi passionnya gitu ya. Nah, Udah 10 bulan nih kerja pastinya ada kesulitan ya. Apa sih kesulitan yang Wipki dapetin gitu? jadi gini sih sebenarnya, eh, kalau gue bisa dikatain ini ya apa namanya, bisa kerja di dunia human ya, human capital gitu ya, yang memang pada dasarnya ngurusin orang gitu kan, tapi memang ada sistem rekrutmen gitu kan, ada satu sisi untuk melakukan rekrutmen. Jadi sebenarnya tugasnya kan memang untuk mencari orang nih, mencari orang yang melamar gitu kan. Simpelnya kayak harus nyari orang yang ingin kerja. Pada kenyataannya banyak banget yang pengen kerja gitu kan. Tapi ya pada akhirnya ketika udah dijalani, udah masuk ke sini, emang banyak yang kerja tapi kayak susah banget nyarinya gitu. Karena kan ada dibatasin kualifikasi dan sebagainya ya. Jadi kesulitannya itu ya tetap masih ada di situ sih. Jadi lamaran banyak yang masuk ya, tapi ya kayak susah aja yang nyari, susah nyari untuk yang pas nih sesuai dengan kebutuhan si konsumen atau customer tersebut gitu. Itu sih kesulitan di situ. Jadi kadang tiap hari udah ngasih gagal mulu ya, otomatis sih gua harus nyari lagi sesuai dengan kualifikasi si customer tersebut. Kayak kesulitannya di situ sih memang. Jadi kesulitannya itu menyesuaikan apa yang konsumen atau istilahnya perusahaan lain butuhkan gitu ya tenaga kerjanya gitu. Kadang mungkin dari si orangnya skillnya belum mumpuni atau belum sesuai kriteria yang diinginkan gitu ya. Ya, itu. Jadi memang itu sih Oke. yang kesulitan sampai saat ini malah. Mungkin di luar sana ya brosis di sana itu emang cita-citanya pengen jadi seperti profesi yang sekarang Wipki jalani nih, atau mungkin bisa dikatakan dia oh lihat ini nantinya oh bisa nih seperti Wipki nih passion saya di sini. Nah, apa sih yang perlu disiapkan untuk jadi profesi yang Wipki sekarang jalani? Oke, jadi kemarin kalau misalnya kita flashback ke belakang, posisi gue itu kan fresh graduate ya, Oke. fresh graduate gitu. Oke, ya ini mungkin pengalaman ya, mungkin kita masuknya ke pengalaman gue sendiri gitu. Jadi masih proses ketika masuk itu, mulai ada panggilan interview itu di tanggal 28 Oktober. Ini mungkin bisa dikatakan tips juga ya. Oke. 28 Oktober gitu. Nah, dipanggil, yang harus pertama dikuatkan itu psikotes sih. Jadi psikotes kita harus kuat nih. Ya. Gitu. Khususnya di krepelin. Khususnya Oke. di krepelin masalah angka. Nah, Oke. itu harus kuat. Itu dasar banget tuh. Itu dasar banget karena untuk maju tahap selanjutnya interview itu biasanya berdasarkan dari psikotes tersebut. Oke. Jadi harus ada yang dikuasain psikotes tersebut. Oke. Gitu kan. Jadi jangan asal ngisi dan sebagainya. Nah, ketika masuk ke dalam interview tahap selanjutnya, nah yang harus dikuatkan itu, karena biasanya ketika seorang yang mewawancara itu, ketika misalnya kita sebagai fresh graduate, yang ditanya itu pertama kali misalnya lulusan S1 nih, skripsinya tentang apa? Oke. Nah, itu skripsinya tentang apa nih? Coba kamu jelaskan skripsi kamu. Oke. Nah, itu jangan dikira ketika pasca wisuda skripsi kita nggak ditanyain. Gitu. Skripsi kita pasti ditanyain gitu. Coba kamu jelasin gitu. Kamu jelasin ya itu tahap kedua. Kita karena misalnya kau yang ngerjain sendiri ya pasti mungkin bisa ya ngerti ya. Kalau ngerjain sendiri sih ngerti. Oke. Ya. Jadi ya skripsi kita harus bisa ngejelasin lah karena skripsi kita sendiri kan. Oke. Nah, terus selanjutnya ketika skripsi sudah dijelasin, biasanya kita gini, kamu selama ngampus ngapain aja gitu. Jadi sebenarnya di dalam dunia perkuliahan itu kita harus banyak-banyak berorganisasi sih sebenarnya. Harus kita ikut kegiatan, ya pokoknya menyibukkan diri aja lah
Oke. gitu. Karena biasanya gini, ketika ditanya kamu ngapain di kampus, kalau misalnya dijawab saya cuma kuliah pulang pak, kayak nggak asik gitu jawabannya gitu. Nah ketika Kurang misalnya menarik kita lah misalnya ya jawab, jadinya tuh. nah kayak sayang banget tuh kuliah kita misalnya 4 tahun cuma kuliah gitu aja Oke. gitu kan. Kan kalau misalnya dijawabnya saya ikut ini, ikut BEM, ikut himpunan, ikut UKM dan sebagainya, kan ada nilai tersendiri nih. Oke, ada nilai Oleh plus lah seorang, ya untuk diambil gitu. nilai plus. Karena kan dalam organisasi kan biasanya ada masalah, terus pemecahannya gimana, ya simpelnya ada kita belajar hoak lah ya mungkin, Oke. dasar manajemen lah Ya. gitu kan. Nah jadi, nah hal-hal itulah yang harus sebenarnya dikuatin lah. Soalnya di pada dasarnya ya, di samping itu semuanya kita tetap harus punya attitude yang baik lah gitu ya. Oke. Gitu ya gimana caranya kita berpakaian ketika interview, terus cara ngomongnya seperti apa gitu ya. Jadi itu harus benar-benar dipelajarin lah gitu. Kalau misalnya di posisi itu semuanya ya, itu mungkin dasar banget kita ketika dipanggil untuk interview gitu kan. Oke. Kalau misalnya di posisi gua saat ini ya ya gitu sebenarnya, pada akhirnya ketika kerja ya kita menginterview orang untuk Oke. sebelum Oke. masuk ke customer nih Oke. 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 gitu. Gitu kan, jadi kan harus kita pilah-pilah dulu nih gitu kan, harus kita seleksi dulu yang masuk kamaran ke kita, mana yang dari oke menurut kita, baru kita langsung arahin ke usernya, user Oke. atau ke customer tersebut gitu. Jadi ya kalau udah kerja ya tinggal ngedalamin ilmu bagaimana mewawancari orang ya secara psikologi lah gitu. Oke, jadi menurut Wipki di sini saya bisa simpulkan ya untuk menjadi seorang profesi yang sekarang Wipki jalani itu sesuai dengan pengalaman yang kamu kerjakan saat kuliah itu ya. Jadi Ya gimana pengalaman kamu saat kuliah? Apakah kamu aktif atau tidak gitu? Itu jadi bahan modal lah ya buat jadi dasar profesi Wipki sekarang. Terus dari attitude juga harus baik banget ya karena kan ini bersangkut paut kerjaannya tuh dengan banyak orang gitu kan. Jadi ya istilahnya sama orang lagi kita harus attitude-nya baik, harus istilahnya bisa dipercaya lah lebih tepatnya begitu ya. Selain itu juga mungkin pengalaman dari skripsinya tadi kan, terus dari akademik lah istilahnya ya, kita ambil dari akademik, dari matematikanya mungkin atau hitungannya juga harus kuat ternyata ya untuk jadi profesi Wipki yang sekarang ini. Banyak sekali ya yang harus dikuasai gitu untuk menjadi profesi yang Wipki jalani ini ya. ya jadi itu mungkin ya harusnya memang semua bisa dengan modal yang dimiliki gitu ya. Jadi ya organisasi ya sebenarnya pasti semua orang pengen berorganisasi gitu kan, tapi ya pada akhirnya udah masuk di dunia human ya, yang berhubungan dengan human, pada akhirnya kan pada awalnya kita merekrut, dan ketika sudah masuk nih si karyawan tersebut sudah bergabung ada hal gitu kan. Jadi kita apa namanya kayak ngejaga karyawan tersebut gitu supaya nggak cepet keluar. Terus kita kan suka apa namanya dunia human kan, kita ngurusin semuanya tuh gitu kan. Ya banyak lah, banyak banget yang dipelajarin ketika si karyawan itu udah masuk nih, udah kandidat udah masuk, administrasinya gitu kan, administrasi karyawan tersebut yang harus kita maintain gitu kan. Terus misalnya udah kerja, terus si karyawan tersebut misalnya performanya rada jelek atau kurang, ada sisi ya kita harus ngasih tahu kayak motivasi lagi lah gitu kan. Nah jadi nggak apa namanya, profesi jadi PO saat di gua saat ini nggak hanya sekedar untuk rekrut sih. Jadi ketika udah masuk ya gimana caranya nih sekarang nggak keluar masuk dengan orang. Jadi ada hal-hal setelah itu yang harus dipelajari sebenarnya, tapi ya itu sambil berjalan pastilah gitu gitu sih Pi. Oke, jadi memang harus juga mempelajari setiap orang ya, jadinya mempelajari. Jadi kayak psikolog juga ya. Nah sebenarnya untuk yang berhubungan dengan human itu biasanya lulusan dari psikolog Oke. atau enggak
dari manajemen Oke. gitu kan. Tapi pada kenyataan gue yang jurusan ekonomi syariah bisa berkecimpung di dunia human gitu. Jadi pada intinya ketika misalnya kita mau gitu ya, kita misalnya nih kita punya dasar organisasi di sana sini gitu kan, terus pada akhirnya kita pengen berkecimpung di dunia human gitu, kita pengen ngurusin orang, ya kita ada kesempatan nih gitu, asal memang apa namanya ya kita coba aja. Kitanya Karena kita yakin pasti, juga ya nah, jadinya tuh. nah karena kan kita punya modal nih, kita punya modal gitu kan. HRD yang merekrut kita pun, wah ini bukan jurusan psikolog atau manajemen nih, tapi dia organisasinya, terus misalnya dia meyakinkan, pas ketika interview dia meyakinkan, psikotesnya bagus dan sebagainya, pasti akan bisa bisa ada kemungkinan, ada kesempatan untuk masuk sih. Gitu. Ada gak hal menarik yang Wipki dapetin dari pengalaman yang sekarang lagi dijalanin gitu yang gak bisa dilupain sama Wipki? Oke, hal menarik yang berkecimpung di dunia ini gitu ya, sebenarnya itu Timbal balik yang Wipki dapetin nih selama menjalani profesi ini apa aja sih gitu? kalau misalnya secara finansial ya